Halo, ketemu lagi dengan Koko di sini. Pada video kali ini Koko akan menjelaskan secara singkat bahwa kurikulum apa sih yang Koko adopsi di dalam penerapan les bahasa Inggris di PPK Bimbel. Jadi sebetulnya begini, Bapak Ibu selaku orang tua juga harus memahami bahwa ketika anak diajarkan di suatu tempat les atau bimbel ataupun di sekolah, bahwa bahasa Inggris itu ada sesuatu yang mendasari. Nah, jadi singkat saja kita langsung ke layar ya, bahwa di sini saya bikin ada 2 poin. Di poin pertama itu adalah kompetensinya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada beberapa hal yang diasah terus, yaitu reading, writing, listening, sama speaking. Reading itu cara kita membaca, writing itu cara kita bagaimana menulis, listening itu bagaimana kita mendengar, speaking bagaimana cara kita berbicara. Jadi 4 hal ini adalah suatu kompetensi yang jika kita kuasai secara bertahap dan kita mempunyai keseimbangan antar keempat itu, ya mudah-mudahan kita bisa berbahasa Inggris bukan hanya secara lisan tetapi dengan tulisan juga dengan baik. Jadi ada reading, writing, listening, speaking. Terus poin kedua itu ada 2 hal komponen utama yang memang hal terpenting bagi saya. Ibarat kalau rumah ini fondasinya. Yang pertama vocabulary, yang kedua itu grammar. Jadi vocabulary itu bisa dibilang itu adalah kumpulan kata-kata yang berbahasa Indonesia, tapi kita dalam belajar bahasa Inggris kita mengartikannya ke dalam bahasa Inggris. Jadi kayak perpustakaan pembenaran kata gitu, vocabulary itu. Kalau grammar itu tata bahasanya. Jadi kalau bicara vocabulary itu adalah kumpulan kata-kata. Ya, kalau kita bicara ini kumpulan kata. Nah, kalau ini tata bahasanya. Contoh begini singkatnya. Kalau kita mau membuat apel berwarna merah misalnya. Tentu kita harus tahu apel itu berbahasa Inggris, bahasa Inggrisnya apa, merah itu bahasa Inggrisnya apa. Jadi sebetulnya apel merah, atau kita buat apel ini merah gitu ya. Apel ini merah. Dalam bahasa Inggris bukan artinya kita mengartikan apel itu apa, ini itu apa, merah itu apa. Bukan begitu. Tapi ada grammar yang harus mendasari itu. Contoh apel ini merah, berarti yang kita bicarakan adalah apel, berarti apple. Kita harus tahu dulu vocabulary dari apel itu adalah translate ke Inggrisnya adalah apple. Berarti apel ini bahasa Inggrisnya this apple. Nah, dalam grammar mulai berperan bahwa apel karena apelnya satu berarti dia harus diimbuhi dengan is. Tapi apelnya banyak harus diimbuhi dengan r. This apple is merah, merah red. Nah, jadi sebetulnya untuk kalimat yang barusan kita coba itu pun ada hal yang mendasari kenapa pakai is di situ. Dan itu tentu hanya kalau belajar vocabulary-nya saja tanpa mempelajari grammarnya itu nggak akan terbiasa anak membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Itu dasarnya. Jadi ini singkat saja karena saya nggak mau memusingkan orang tua. Seenggak-enggaknya orang tua tahu bahwa di kurikulum PPK Bimbel bahasa Inggrisnya kami mengadopsi standar internasionalnya bahwa anak-anak itu harus tahu vocabulary-nya, grammar-nya, dan ada kompetensi-kompetensi dasar yang harus mereka pahami dan mereka kejar terus kemampuannya. Reading cara membaca, writing cara menulis, listening cara mendengarkan, speaking itu berbicara. Reading itu ketika ada tulisan dia bisa baca dengan baik. Misalnya ini tulisannya does tapi bacanya bukan does, bacanya das. Itu lebih ke speaking gitu ya, reading. Jadi penulisannya dibalik, berarti kalau bunyinya das, maka tulisannya does dia jadinya. Jadi reading sama speaking saling berhubungan. Writing apa yang kita tulis dan apa yang kita dengar di listening. Jadi keempat komponen ini, kompetensi inilah yang harus dikuasai. Akan dilanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.